Pada hari ini juga kami akan melaporkan kinerja data yang kami himpun pada pukul 12.00. Saudara-saudara, bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 248.555 spesimen. Ini kita periksa dengan baik menggunakan mesin real-time PCR ataupun dengan mesin tes cepat molekuler. Ini yang kita lakukan dan hari ini pun juga masih terus kita lakukan verifikasi hasil pemeriksaan spesimennya untuk kita bisa pastikan kepentingan kita di samping melaksanakan tes secara masif, maka kita juga akan melaksanakan tracing secara agresif. Oleh karena itu spesimen yang kita periksa seluruhnya harus kemudian kita terjemahkan menjadi kegiatan penyelidikan epidemiologi yang ditujukan untuk pelaksanaan tracing secara agresif, yang nantinya pun juga akan bermuara pada isolasi yang ketat pada kasus-kasus positif yang kita dapatkan. Saudara-saudara, hari ini konfirmasi COVID-19 positif yang kita dapatkan sebanyak 526 orang, sehingga totalnya menjadi 22.271 orang. Kasus sembuh 153 orang pada hari ini, sehingga total menjadi 5.402 orang. Sementara kasus meninggal 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.372 orang. Sudah 404 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Oleh karena itu pekerjaan kita masih cukup berat, karena kami masih melakukan pemantauan di seluruh wilayah di tanah air ini pada orang-orang yang perlu kita pantau sebanyak 42.551 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih tetap kita awasi adalah 11.389 orang. Saudara-saudara, gambaran inilah yang kemudian kami sampaikan sekali lagi bahwa proses penularan masih saja terjadi. Masih ada orang tanpa gejala atau sumber penularan penyakit yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Dan masih ada masyarakat yang rentan untuk tertular ini, karena masih melaksanakan kontak dekat, karena masih melaksanakan kegiatan berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak rajin mencuci tangan. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini masih saja terus terjadi dari hari ke hari. Saudara-saudara, saatnya kita bersama-sama untuk memahami bahwa situasi yang terjadi saat ini perlu diintervensi bersama-sama, perlu gotong royong, saling bahu-membahu, dan memahami dengan baik apa COVID-19 itu. Pemerintah telah menyediakan banyak informasi di berbagai kanal informasi. Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia tiap hari menyiarkan ini dan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Oleh karena itu ikuti, jalankan. Kita tidak akan melakukan himbauan-himbauan terus, tetapi jalankan himbauan yang telah ada. Karena strategi kita sudah pasti putus rantai penularan ini dengan menerapkan pola hidup normal yang baru. PHBS jalankan dengan baik, mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker, tetap di rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Inilah strategi-strategi kita. Oleh karena itu, mari kita jalankan ini. Kita harus menghadapinya bersama-sama. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kami berharap bahwa keluarga adalah basis dari perubahan perilaku ini yang secara mendasar. Oleh karena itu, mari jadikan keluarga kita keluarga yang aman,
yang terlindung, sehingga kita juga bisa melindungi orang lain, melindungi keluarga yang lain, dan melindungi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saudara-saudara, mari kita rapatkan barisan kita untuk melawan COVID-19.